Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan saya Nining Tahir dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan memberikan materi untuk kelas 10, yakni tentang debat. Dengan kompetensi dasar 3.12, kalian harus bisa menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat tersebut. Kemudian indikator yang harus kalian kuasai, yaitu kalian harus bisa mengidentifikasi permasalahan, sudut pandang, argumen, pemeran, sikap, pemilihan topik, dan simpulan dari simulasi debat yang menimbulkan pro dan kontra yang diperankan oleh peserta didik. Yang pertama, apa yang kalian harus ketahui sih tentang debat itu? Nah, teman-teman, debat itu adalah penyampaian pendapat dari dua orang atau kelompok berbeda yang disertai dengan alasan dan fakta yang kuat. Nah, jadi debat itu pasti dilakukan oleh dua orang atau kelompok tertentu yang memiliki perbedaan pendapat, di mana mereka pasti menyampaikan alasan-alasan yang mendukung debat tersebut. Kemudian ada unsur-unsur debat. Yang pertama, mosi. Dalam debat harus ada mosi yang akan diperdebatkan. Mosi merupakan suatu hal atau topik yang diperdebatkan oleh para peserta debat. Adanya mosi sangat penting dalam sebuah debat karena terdapat pihak yang pro dan pihak yang kontra. Yang kedua, tim afirmatif. Tim afirmatif adalah tim yang setuju terdapat hal yang diperdebatkan atau mosi. Dengan kata lain, tim yang pro terhadap tema yang dibahas. Pihak pro ini akan menjelaskan uraian mengenai alasan setuju terhadap mosi yang dibahas. Yang berikut ada tim negatif. Nah, tim negatif ini tentunya merupakan lawan dari tim positif tadi. Tim negatif merupakan tim yang tidak setuju atau menantang mosi. Tim negatif disebut juga oposisi atau pihak kontra. Pihak kontra akan memberikan sanggahan terhadap pernyataan dari pihak afirmatif. Ada tim netral. Tim netral merupakan tim yang tidak menaruh dukungan dan tidak condong terhadap salah satu pihak, dengan kata lain bersikap netral. Kemudian ada moderator. Moderator di sini dalam debat adalah orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan, mulai dari membacakan tata tertib debat, mengajukan pertanyaan, serta menengahi adu pendapat peserta debat. Unsur debat yang terakhir adalah penulis. Dalam debat, terdapat penulis, yaitu orang yang bertugas mencatat dan menulis kesimpulan debat tersebut. Berikut saya tampilkan contoh dari debat. Selamat pagi. Topik debat kali ini adalah sering berganti pekerjaan. Saya sudah bersama dua tim yang akan berargumen mengenai masalah ini. Saya persilakan kepada setiap tim menyampaikan pendapatnya. Silakan kepada pembicara pertama tim afirmatif untuk memulai menyampaikan pendapatnya. Saya setuju bahwa kita boleh berganti-ganti pekerjaan. Menurut saya, setiap kali berganti pekerjaan, kita akan mendapat pengalaman kerja baru. Pengalaman ini merupakan modal yang bagus untuk melamar kerja ke tempat berikutnya. Mungkin setelah berpindah pekerjaan ke tempat yang baru, kita akan mendapat kepercayaan lebih besar dari atasan untuk bertanggung jawab pada sebuah pekerjaan. Mohon maaf, saya justru kurang sependapat dengan Anda. Jika kita sering berganti pekerjaan, perusahaan akan menganggap kita tidak serius bekerja pada perusahaan tersebut. Dengan demikian, kesetiaan kita terhadap perusahaan akan dipertanyakan. Jika kita sering berganti pekerjaan, akan muncul pemikiran bahwa kita suka menyepelekan pekerjaan. Tindakan tersebut dianggap sebagai seseorang yang memiliki jiwa labil, sehingga belum bisa menentukan passion yang sebenarnya.
Perusahaan akan menganggap kita sebagai orang yang sulit berkomitmen dan tidak dipercaya untuk bekerja. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Jika kita sering berganti pekerjaan, kepercayaan perusahaan justru lebih besar. Kita akan mengenal banyak orang saat berganti pekerjaan. Kita dapat menjaga hubungan baik dengan rekan sejawat dan atasan di setiap tempat kita bekerja. Mereka bisa menjadi penolong kita dalam karir berikutnya. Tawaran pekerjaan bagus akan datang dari orang-orang yang ada di sekitar. Oleh karena itu, kita akan dapat dipercaya untuk menempati pekerjaan yang baru. Orang yang sering berganti pekerjaan bisa dianggap sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Jika sering berganti pekerjaan, itu artinya kita akan memutus hubungan baik dengan rekan-rekan di tempat kerja sebelumnya. Orang yang sering berganti pekerjaan bukan pengkhianat, justru akan mendapatkan kesempatan mendapatkan promosi dari atasan di tempat kerja yang baru. Survei membuktikan bahwa seseorang yang berganti tempat kerja mendapat kenaikan gaji sekitar 10-20%. Besaran peningkatan pendapatan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kenaikan gaji di satu perusahaan. Mungkin kita tidak mendapatkan gaji lebih baik di perusahaan yang baru. Namun, kesempatan untuk mendapatkan kenaikan jabatan atau posisi di tempat kerja baru tidak akan datang dalam waktu dekat. Perusahaan akan lebih memilih menaikkan jabatan pegawai yang loyal. Atasan lebih mengenal karakter yang mencatat prestasi pegawai yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Berdasarkan argumen yang telah diungkapkan tim kami tetap berpegang pada pernyataan kami bahwa sering berganti pekerjaan boleh dilakukan. Kita akan mendapatkan peluang dan kesempatan menduduki jenjang karir yang lebih baik. Dengan melihat pandangan tim kami, sekali lagi kami tidak setuju mengenai pernyataan bahwa sering berganti pekerjaan dapat dilakukan. Kami berpendapat bahwa orang yang sering berganti pekerjaan termasuk golongan yang tidak loyal terhadap perusahaan. Terima kasih. Itulah contoh video dari debat dan sekian materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan sampai jumpa di video-video berikutnya dengan materi yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.